Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah sudah memberikan izin waktu untuk kegiatan saya di calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Dan selawat dan salam yang senantiasa kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih. Nanti saya meminta waktu kurang lebih 60 menit untuk menyampaikan paparan saya berkaitan dengan budaya positif. Untuk yang pertama, pembukaan. Marilah cara ini kita buka dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang berikutnya, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat pendidikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur karena hari ini berkumpul di waktu dalam suatu kegiatan yang sangat positif, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan dari kegiatan terutama dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang ini Pak Hengki sudah menjadi calon guru penggerak. Ini bagian dari itu memang untuk kegiatan yang harus dipublikasikan, diseminarkan, kalau bangsa kita ini namanya sharing, di share atau diimplementasikan ke teman-teman pengimbasan. Jadi dengan harapan Bapak Ibu ikut semua untuk mengambil CPG itu. Nah, CPG itu tidak terikat dengan guru PNS baik, termasuk guru-guru hono dan sebagainya juga punya kesempatan. Maka dari itu silakan nanti si Resti masih kan, si Dwiki yang masih honor-honor ya silakan, Lilis kan, itu silakan ya, diikuti. Kemudian kalau baca didaftar tanya dengan Pak Edi, cak mau daftar. Karena kalau peluang sudah lulus CPG jadi guru penggerak itu mudahnya, diangkat mudah, sudah sertifikasi mudah, nak jadi kepala sekolah ada kesempatan, nak jadi pengawas ada kesempatan. Jadi mari sama-sama kita support kegiatan ini dan kita ambil hikmahnya. Dengan ikut destinasi ini kita terbuka wawasan kita untuk peluang. Alhamdulillah tadi sudah dapat informasi ada beberapa guru yang sudah masuk pilotik di PG ya. Ada berapa? 7. Lilis, siapa lagi? Febri, Yunita, Winda. 4 benar? Nah, alhamdulillah kan nanti kalau sudah lulus PPG walaupun swasta dibayar kalau dia ada dalam jabatan kan. Sama kemarin yang ada kita nih kopi, yang mana? Siapa? Ayu ya? Ayu Anggreni. Sudah lihat kan? Belum ya? Tidak apa-apa, kalau nggak masuk tuh tidak apa-apa. Aku dulu itulah 10 bulan dari baru berapa bulan? Tidak berarti. Iya, bulan ketemu. Iya, 2 sampai masukkan dari Januari kan, tak keluar. Keluarnya bulan 10. Tahap yang ketiga sekaligus kan, sudah daftar haji, mau udah 40 ada rumah. Waktu itu ada 30 juta daftar kerja, dapat waktu langsung kan. Nah jadi yang penting sudah dimasukkan melo ibe aturannya. Nah kalau lagi kita mudah-mudahan dari Januari dikeluarkan sesuai. Jadi itu Januari sampai sebagainya. Nah jadi itu mungkin silakan nanti diikuti dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh Pak
IKI, silakan kita belajar bagaimana kita turut aplikasi dalam, terutama dalam BPM ya, PMM, ya plafon mereka mengajar. Dan yang kedua, alur sama galuh, termasuk yang hari ini yang pengertian itu ada di SIM PKB kan, maka SIM PKB itu di upload gawe kita, di daerah kita itu akan muncul. Jadi kalau ada daftaran ikut, apa syaratnya, cari syaratnya, gitu kan kira-kira kan. Pokoknya paling nggak setiap minggu tuh sekali dibuka lah, diupdate si PKB-nya, ada kelebihan, ada proposal, ada apa, sertifikat masukkan. Jadi itu mungkin, jadi silakan Pak Eki sampaikan destinasi dari aksi nyata, dari budaya positif gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga ini akan langsung diikutkan oleh Pak Eki jadi program lah ya. P5 P5 masuk di budaya positif. Jadi silakan nanti, mungkin makanya hari ini diundang oleh Pak Eki, koordinator P5 ya. Jadi ini nanti akan karena ini budaya positif ya, mudah-mudahan hasilnya positif ya. Jadi mungkin mari kita buka kegiatan ini, mudah-mudahan Pak Eki yang menyampaikan dengan baik. Ada yang perlu ditanyakan, mudah-mudahan kita semua terbuka masuk kita. Demikian saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan kalau Bapak mau ada kegiatan, ya silakan. Dan juga Bapak Ibu, hanya sekedar penguatan bahwasannya di program pendidikan guru penggerak yang sudah alumni itu ada juga Pak dari P3K yang jadi PLT Kepala Sekolah. Ya, berarti stratifikasinya kan terbuka, tidak hanya mentok di PNS, tapi P3K juga bisa jadi kepala sekolah. Tapi ya itu harus lulus calon guru penggerak dulu. Kalau nggak lulus ya masih tertahan. Saya di depan Bapak Ibu ya. Boleh, silakan monggo. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendiseminasi atau mengimbaskan berkaitan dengan budaya positif. Saya rasa Bapak Ibu kan semua budaya juga positif. Tapi sejatinya proses pendidikan di kita ini kan sudah mulai berkurang dengan adanya tingkat moralitas dari peserta didik kita kan juga menurun. Nah, maka dari itu dengan konsep di pendidikan guru penggerak yang seperti disampaikan dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya pendidikan itu sudah dicanangkan oleh beliau sejak ya sebelum kita merdeka. Tapi kenapa baru saat ini konsep pendidikan itu dimunculkan kembali? Berarti ada apa dengan proses pendidikan di Indonesia kan seperti itu. Nah, di dalam aksi nyata ini ya kan, penerapan budaya positif sebagai karakter warga sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau tadi Bu Enda sudah bercerita bahwa lagu profil Pancasilanya kan sudah dinyanyikan di kelas, dan itu akan menjadi sebuah pemicu semangat dari anak-anak. Dan tentunya kami berharap dari semua Bapak Ibu yang ada di sini mungkin juga bisa menirukan dengan konsep budaya positifnya seperti itu. Selain nanti ada yel-yel tentang anti bullying dan narkoba, kemudian yang kemarin yel-yel apa lagi? Ya itu ya, nah itu. Terus kemudian ada penguatan lagi dengan nyanyian profil pelajar Pancasila, dan kemudian anak juga harus dikuatkan berkaitan dengan visi sekolah yang kemarin sudah kita sampaikan. Dan nanti Pak izin mengingatkan tanggal 31 Bapak untuk presentasi observasi oleh pengawas. Nanti tentang visi sekolah.
nanti tanggal 31 karena sudah terjadwal di PMM dan juga nanti Bapak Ibu kan juga ngisi di PMM itu kapan mau observasinya. Itu silakan bebas mengisi waktunya, yang penting jangan tanggal merah. Ya, nanti jangan ngawur tanggalnya gitu. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama meningkatkan kesadaran guru, siswa dan seluruh anggota komunitas sekolah tentang pentingnya budaya positif. Ya, tentang pentingnya budaya positif. Karena ya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui. Di sini juga saya masih tergolong masih muda, ya kan banyak bapak ibu yang lebih senior. Tapi ya saya ingin mencoba, ya kan, untuk membawa perubahan-perubahan dari proses yang saya alami di calon guru penggerak, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi nggak hanya teriak-teriak, bentak-bentak dan lain sebagainya, tapi dengan konsep yang baru mudah-mudahan anak juga akan berproses ke hal yang lebih positif. Yang kedua, membangun pemahaman yang menyeluruh tentang konsep budaya positif, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta manfaatnya. Oke, itu tujuan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini rancangan saya Bapak Ibu, mulai dari awal saya sampai berdiri di sini. Itu rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama adalah terbelakangnya, murid tidak suka peraturan selama ini. Kalau terjadi pelanggaran pada murid, maka akan mendapatkan hukuman yang akan mempermalukan mereka. Bapak Ibu, kalau dulu dengan sekarang kan beda anaknya, ya kan? Kalau dulu mungkin dihukum itu akan menjadi sebuah pembelajaran, bahwasanya kita itu akan malu melakukan yang sama di kemudian hari. Tapi kalau sekarang kan akan menjadi sebuah beban bagi mereka, ya kan? Murid tidak suka peraturan selama ini, kalau terjadi pelanggaran pada murid maka akan mendapatkan hukuman yang akan memalukan mereka. Nanti kita akan buat sebuah kesepakatan. Yang namanya nanti ada kesepakatan kelas dan juga ada kesepakatan sekolah. Yang di dalamnya termuat dalam kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Makanya nanti Bapak Ibu silakan buat kesepakatan kelas, tapi tanpa membuat sebuah kalimat yang negatif. Contoh, tidak, jangan, harus, itu kan nggak boleh. Itu bermuatan negatif. Tapi bagaimana memunculkan sebuah kalimat yang konsepnya itu arahnya ke sana, tapi bermuatan positif. Jangan, tidak, harus juga boleh. Ya, nggak boleh dalam memuat sebuah kesepakatan kelas. Karena di situ akan termuat hukuman. Tapi kalau misalnya harus tepat waktu. Bagaimana dengan kalimat positifnya? Ya kan? Nah, datang lebih awal kan gitu. Itu kalimat-kalimat yang memang nggak kita sadari, tetapi itu kalimat yang mengandung makna yang negatif bagi si anak. Karena apa? Dengan kalimat tidak atau harus atau jangan, itu kan akan berakibat pada hukuman pada si anak. Ya kan? Nah, nanti setelah materi selanjutnya nanti akan kita peragakan untuk segitiga institusi nanti diperagakan oleh guru BK yang sejatinya sering berhubungan dengan siswa. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat ke belakang, prinsip dasar pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, ya kan? Terkadang di baju kita kan ada Tutwuri Handayani, ya kan? Ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani. Itu sebuah konsep yang luar biasa sebenarnya. Cuma terkadang kita kan lupa dengan suatu kebiasaan yang memang mungkin dalam lingkungan kita itu sudah kurang sehat lah istilahnya, ya kan? Kita coba artikan satu, ing ngarso suntulodo, guru sebagai teladan. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam berperilaku dan bertindak. Jadi guru itu memang agak repot. Segala sesuatu itu direkam oleh anak. Ya sama dengan kita jadi orang tua lah ya kan? Kalau kita di orang tua tuh ngerokok cepat sebut depan anak, wih bapakku ngerokok. Gimana sih rasanya rokok? Kan itu. Anaknya ikut-ikutan. Sama dengan di sekolah, ya kan? Makanya kalau sekarang kan guru dilarang merokok di sekolah.
Kalau dulu kan guru ngajar sambil ngerokok dulu, tapi ya kan. Tapi dengan konsep yang baru, padahal bukan hanya ngerokok, beriklan pun di lingkungan sekolah kan nggak boleh. Rokok itu memajang iklan rokok di depan sekolah kan nggak boleh. Itu ada larangannya. Inilah yang dikatakan ingarso suntulodo. Ya kan, guru itu menjadi panutan. Tapi kalau ngopi nggak apa-apa, Pak Kes ya. Nah kemudian yang kedua adalah ing madya bangun karso, ya kan? Ing madya bangun karso. Guru sebagai pembimbing, guru berperan aktif dalam membangkitkan dan mengembangkan kreativitas serta inisiatif peserta didik. Ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu seorang anak itu ada kodrat alamnya dan ada kodrat zamannya. Kodrat alam itu bagaimana? Setiap anak itu kan memiliki karakter yang beda-beda, ya kan? Anak itu dibekali oleh Yang Maha Kuasa dengan bermacam-macam karakter. Contoh, misalnya anak ada yang gaya belajarnya sambil ngemil, ada yang gaya belajarnya sambil dengerin musik, ada yang gaya belajarnya sambil tiduran, ya ada yang gaya belajarnya sambil diskusi, ada yang enggak dengan diskusi, anak harus mandiri, itu juga ada, ya kan? Maka kita harus bisa membimbing anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Bukan berarti guru itu harus menuruti semua keinginan anak-anak. Kalau diibaratkan anak itu seperti kertas putih, ya kan? Tapi karakternya kan masih samar-samar. Itulah yang perlu kita tebalkan. Anak ini mau gimana arahnya? Itulah yang kita tebalkan. Dengan apa? Ya proses pembelajaran di sekolah. Makanya anak yang sekolah, mohon maaf, anak yang sekolah dengan anak yang tidak sekolah itu karakternya juga akan berbeda. Karena apa? Penebalan karakternya juga berbeda prosesnya. Kalau di luar kan, ya mohon maaf, mungkin di luar berbeda. Karena kalau di sekolah yang menebalkan adalah seorang guru yang sudah berpengalaman, sudah mendapatkan ilmunya, maka anak akan berada di track yang lurus. Kemudian yang ketiga adalah tutwuri handa. Ya ini yang sering kita tempelkan di baju kita, di kop surat kita, di depan papan nama kita. Tutwuri handayani itu bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah pampangan, tapi banyak maknanya. Guru sebagai pendorong dari belakang, guru memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik agar mereka dapat belajar secara mandiri dan mencapai potensi maksimal. Ya kan? Itulah guru sebagai fasilitator. Nah saat ini kita merasa seperti apa? Apakah guru ini sebagai manajer? Apakah guru ini sebagai apalah kira-kira? Ya kan? Ya kan? Apakah guru sebagai diktator sebagainya? Nah, ya, ini hanya kita yang tahu. Tapi dengan konsep yang baru, makanya silakan Bapak Ibu ikuti webinar dimanapun. Kemudian YouTube itu juga banyak berkaitan dengan proses-proses pembelajaran di sekolah. Maka kita juga akan terbuka wawasan kita berkaitan dengan proses pendidikan yang terbarukan saat ini. Tapi kalau kita tetap menggunakan konsep pendidikan yang dulu, ya nggak akan pernah berubah berarti. Berarti kita tertinggal satu langkah dengan sekolah lain, apalagi sekolah itu sudah sekolah penggerak kan. Tapi kalau gurunya banyak guru penggerak, insya Allah, ya kan, kita melangkah juga akan lebih kencang. Tapi kalau cuma satu, saya, ya kan, kalau ya ini kalau saya nih contohnya, ya kan, mengucapkan juga sendiri, kegiatan opo ya sendiri, nggak ada kawan untuk diskusi. Paling-paling saya telepon kawan, bagaimana caranya, bagaimana ini harus seperti ini, bagaimana membuat seperti ini. Memang kalau ada satu kelas ada 2 atau 3 mudah, ya kan, kita berdiskusi, kita kegiatan opo ya berdua, bertiga, berempat, lebih enak. Ya, maka wawasan kita juga bertambah. Apa pendapat Anda tentang konsep menghamba pada murid? Nah, coba Bapak Ibu, kalau kalimat menghamba pada murid, kalau kita tanpa melihat bacaan yang lebih banyak, ya maksud menghamba pada murid, menghambakan pada Tuhan. Nah, coba bagaimana? Apa pendapat Anda tentang konsep menghamba pada murid? Silakan. Coba. Pakai mic. Apa kira-kira? Mengikuti kemauan murid. Terus apa lagi?
Pakai mic. Maksud pada konsep menghamba pada murid itu berkaitan pada konsep memanusiakan manusia, karena di situ ada mengabdi pada potensi anak menjadi pasal pelajaran, menciptakan suasana wajar yang kondusif menghargai individualitas murid. Sehingga pada maksud konsep menghamba pada murid itu bagaimana murid bisa mengaktualisasi dirinya. Terima kasih. Oke. Yang lain? Jadi pengertian mungkin menurut saya nih, menghambat pada murid arti potensi siswa itu artinya kita menyusun apa saja program itu berorientasi pada murid, artinya sasarannya murid. Jadi sasaran murid itu, jadi untuk buat apa saja program ataupun juga program mengajar orientasi pada siswa, putra siswa. Jadi orientasinya mungkin ya kalau kita belum bisa secara pemilihan kegiatan, mungkin paling tidak guru sudah punya arahnya dalam orientasi pada pengembangan potensi murid sendiri. Jadi memang kalau kita serahkan semua kepada murid ya mungkin tidak juga, tapi kita hanya berorientasi tujuannya bagaimana, apa kata Pak Riki tadi, ya anak itu paham dengan yang kita kendaki. Contoh, misalnya visi misi kita itu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Jadi kan yang akhlak mulia itu mungkin dengan orientasi kita kepada siswa, bagaimana kita siswa itu paham dengan apa yang kita harapkan itu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Menghamba pada murid Bapak Ibu ya. Itu kan sudah dijelaskan sedikit, mengabdi pada potensi anak, menjadi fasilitator pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang kondusif, menghargai individualitas murid. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa murid itu kan seperti kertas yang putih, tapi bukan putih bersih tanpa apa-apa, putih itu melis sama-sama. Karakter si anak itu mau kemana, tinggal gurunya menebalkannya dari apa yang sudah tertuliskan dalam karakter si anak. Itu kan menjadi mengabdi pada potensi anak. Anak itu apa sih potensinya? Makanya kita kan nggak boleh mengatakan bahwa anak IPS itu goblok-goblok, anak IPA yang bukan seperti itu. Semua itu memiliki potensi porsi yang berbeda-beda, ya kan? Kemudian menjadi fasilitator pembelajaran. Ya kan, kita ini kan guru, ya kan? Artinya apa? Kita harus menyiapkan apa yang menjadi potensi anak itu. Anak mau kemana? Anak mau ini atletik, berarti tugas Pak Redo sama Pak Agus mengembangkan atletik si anak. Oh ya, anak ini pintar bahasanya, berarti bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Tinggal kuatkan potensinya sebagai pembelajar bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, ya kan? Artinya apa? Kita kan harus memiliki pandangan terhadap anak itu arahnya mau kemana. Maka untuk mencapai arah itu kita harus menyiapkan keadaan kelas yang kondusif tadi. Kemudian menghargai individualitas murid, ya kan? Kita juga paham bahwa murid itu memiliki karakter, ya kan? Memiliki keunggulan masing-masing, maka ya itu tetap harus kita hargai. Tidak bisa kita memaksakan kehendak dari guru. Oh ya nak, kamu harus ke sana, kamu harus seperti itu. Anak itu bagaimana? Potensinya harus kita kembangkan. Nah ini topiknya tadi, ya kan? Lanjut aja. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya kan? Nah itu berkaitan dengan teori kontrolnya. Ilusi mengontrol siswa.
terlalu kecil Bapak Ibu ya tulisannya. Nah itu berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrolnya tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri atau diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu dalam memaknai sebuah disiplin, ya kan? Kemudian dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dari teori motivasinya, yang pertama untuk menghindari hukuman, ya kan? Itu ada motivasi intrinsiknya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu tertuang dalam motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai kebijakan universal, yaitu salah satunya adalah keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu nanti di kelasnya harus memiliki keyakinan kelas, ya, yang tertuang juga dalam kesepakatan kelas. Kemudian dalam model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu untuk menghindari hukuman tadi, ya kan? Jadi kalau anak itu langsung dihukum kan berarti dia akan merasa bersalah, dan itu bukan keluar dari dirinya sendiri, tapi hukuman itu dari orang lain, berarti dari eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah realitas kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu nanti bisa tertuang dalam bentuk segitiga restitusi nanti yang akan dicoba untuk diperagakan oleh Bapak Ibu di sini bagaimana, dan nanti dalam konsep segitiga restitusi itu juga bagaimana. Tadi yang naskah yang saya bagikan itu sudah sebagai segitiga restitusi, ya. Mungkin kalau kita selama ini kalau ada anak yang salah, berarti kan kita yang selalu menggiring anak itu untuk mengatakan bahwa dia itu salah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan terkadang kita juga yang mengarahkan anak untuk memperbaiki posisi salahnya. Tapi dalam segitiga restitusi, ya, anak diberi kebebasan untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana untuk membangun kembali kesalahannya itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat di kemudian hari, yang keluar dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dan itu efeknya juga luar biasa. Dia akan lebih mengingat apa yang menjadi kesalahannya dan bagaimana yang akan menjadi perbaikannya. Apa makna disiplin? Ya, berikutnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, ya kan? Bahasa Latinnya, boleh bahasa Inggris ya kan ini, ya kan? Yang artinya belajar. Berarti disiplin juga dalam proses belajar, ya kan? Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid itu menurut Plato dan Socrates. Kemudian disiplin dari membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti disiplin itu kan proses belajar, ya kan? Dan itu sangat dihargai oleh seorang individu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Jadi kalau kita memerintahkan ke siswa, nah itu kan berarti kita berusaha untuk menguasai orang lain untuk disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dari disiplin.
nilai-nilai kebijakan universal, ya. Nilai-nilai itu sudah terkandung dalam pelajar Pancasila yang sudah diperagakan oleh Bu Endang di kelasnya dengan nyanyian pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mendengar atau baru kali ini Bu Endang sudah diperagakan ya? Ya. Gimana? Baru dengerin. Itu kan banyak makna yang terkandung dalam nilai-nilai kebijakan universal, ya kan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya kan? Nah itu kalau kita nyanyikan terus di sekolah kita setiap mungkin jam pelajaran terakhir itu kan menjadi sebuah ice breaking anak-anak untuk lebih semangat, ya kan? Dan mohon maaf Bapak Ibu, JGB itu banyak cibiran dari orang-orang yang mungkin tidak menyukainya, ya kan? Terkadang sudah disampaikan, alah guru penggerak bisanya cuma ice breaking, ya kan? Alah guru penggerak bisanya hanya buat kanva, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, kita harus tuli dan buta untuk orang-orang yang cibir kegiatan JGB. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah memberi semangat saya untuk meneruskan proses pendidikan secara berprogram. Bapak Kelompok yang mensupport saya untuk mengikuti segala kegiatan yang dilakukan di calon guru program. Kita bisa menyanyikan di kelas gimana? Nah, coba beda. Support kami. Depan-depan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Itu kan? Bukan setel ini San. Belajar Pancasila tidak apa? Ya, berdiri. Yang pertama itu Ya kan? Ya, nanti macam-macam versinya, ya nadanya macam-macam. Coba kita cepat nyanyikan dulu. Bagi musik. Iya. Kalau saya goyang ibu-ibunya. Kakak kurang keras ya? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. udah. Itu ya? Lagu kok. Lagu Belajar Pancasila Pak? Sekali namanya. Oh iya namanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itulah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak di situ, ya kan? Itu yang termasuk dalam nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Makanya sesuai dengan visi sekolah kita. Apa kemarin? Masih ingat? Iya.
Kemarin tuh waktu upacara sebenarnya mau saya kasih kuis Pak, cuman waktunya habis di bawah jadi nggak jadi. Ya kan nanti mungkin hari Senin akan saya kasih kuis ke anak, nanti ada hadiahnya. Ya kan? Atau Bapak Ibu ada yang ingat? Mau kepean. Jangan dibocorkan tapi ya, jangan dibocorkan. Ya kan? Mewujudkan Siswa pelajar yang religius, kreatif, berbudaya lingkungan, ya kan? Berwawasan global dan berkarakter. Itu visi sekolah Semantik Pendidikan, ya kan? Kan sama, mewujudkan, ya kan? Belajarnya religius berarti apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya kan? Nah, dari kelima pelajar Pancasila itu kan sudah luar biasa kalau kita terapkan. Yang pertama bertakwa, jelas kita setiap zuhur berjamaah, sholat berjamaah, sholat Jumat, ya kan? Ada yang sholat duha dan sebagainya. Kemudian mandiri. Coba anak itu dibuat bagaimana cara anak itu supaya mandiri, ya kan? Coba anak itu diberi kewenangan untuk mengembangkan apa yang sudah dipelajari di ekstrakurikulernya, ya kan? Diberi kewenangan untuk mandiri. Bagaimana sih kalau kita itu misalnya mau baris, ya biar anak yang baris sendiri, yang ikut paskib dan sebagainya, itu kan diberi penguatan, diberikan apa namanya kemandirian untuk mengatur dirinya sendiri. Saya rasa ya mungkin kalau awal prosesnya masih susah, tapi ya kalau kita nggak terus secara kontinu kita laksanakan, kita beri kewenangan dan penguatan pada anak, ya nggak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian bernalar kritis, ya cobalah ketika diskusi bagaimana cara menghidupkan sebuah diskusi yang anak itu bisa memunculkan sebuah ide, ya kan, sebuah ide. Dan juga ketika kita diskusi ya Bapak Ibu silakan mengeluarkan sebuah idenya. Makanya nanti Pak mohon maaf kalau SK itu sudah dirilis, nanti saya bisa menagihi apa yang menjadi tugas Bapak Ibu, terutama nanti di wakil kepala sekolahnya, pembinanya, terus kemudian wali kelasnya. Dan saya mau izin kalau untuk berbulan nanti biar wakilnya dan pembina bisa mempresentasikan apa menjadi programnya ke depan. Kalau memang itu ada yang perlu diadakan, ya nanti diadakan, tinggal konsultasi sama Arkes ya. Ya itu. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, di sekolah kan nggak akan tahu apa kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Pak Ridho sama Pak Agus butuh bola apa misalnya? Bola takraw kan nggak punya. Kalau nggak mau nggak dibelikan, ya kan? Makanya nanti kalau sudah diriliskan ke guru-guru nanti saya tagih untuk program-programnya, bila perlu nanti disampaikan secara diskusi, ya kan? Kira-kira ada perbaikan, ada usulan sebagainya, ya untuk depan itu bisa disampaikan lagi. Kemudian berkebinekaan global, ya kita sadar bahwasanya ya kita ini kan bermacam-macam, ya kan? Apalagi di sekolah kita kan ya ada wong Jawa, wong Gumrik, wong Medan dan sebagainya kan Minang. banyak, wong agamanya juga banyak, ya kan? Nah, bagaimana cara menghargai, bertoleransi dan sebagainya. Kemudian bergotong royong, ya kan? Nah ini kan yang sudah mulai hilang. Bagaimana bentuk gotong royongnya? Ada konsepnya, piket lokasi dan sebagainya, itu bentuk gotong royong. Tapi siapa yang beraksi di sana? Hanya segelintir orang tok, ya kan? Kemudian kreatif. Nah, kreativitasnya dalam hal yang positif tentunya Bapak Ibu. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya kan? Setuju atau tidak setuju? Yang setuju siapa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Setuju. Yang setuju. Berarti cuma Pak Dodi yang setuju. Yang lainnya nggak setuju. Setuju. Ya. Kenapa kok bisa setuju? Jadi Pak Dodi ke depan. Nah, dia langsung sama kamera. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukumannya apa dulu?
hukuman dapat mendisiplinkan anak dikarenakan kami mengambil salah teori behavioristik dalam psikologi, di mana ada yang namanya hukuman dan hadiah, sehingga ketika anak diberikan hukuman, ketika memang melakukan kesalahan, sehingga anak akan mendapatkan pikiran baru bahwasanya ketika ia melakukan satu hal maka dia akan mendapatkan hukuman. Kalau jika melakukan pelanggaran maka ia akan mendapatkan hukuman, sehingga secara akad sebab dan akibatnya akan tertentu. Jadi setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi yang lain nggak setuju. Ya. Kenapa nggak setuju? Nah. Sebuah trauma, Pak. Nah, silakan. Sini, depan dulu, Bu. Iya. Nanti akan mundur nanti. Silakan. Beda teori. Beda teori. Hukuman menurut saya dapat membuat trauma terhadap anak. Terkadang kita bisa memberikan hukuman, tetapi maksud saya itu keadaan siswa kita juga lihat juga, karena hukuman jika anak tidak bisa menerima atau lagi memang kondisi anak yang memiliki sesuatu hal dari rumah dan dia datang ke sekolah itu ada sesuatu hal lah intinya. Nah itu kadang membuat dia trauma, menarik diri, nanti terus dengan yang lain-lain akan berpengaruh, terus dia males Pak, tidak semangat lagi karena sudah trauma di awal, ketika belajar dia sudah tidak semangat lagi. Nah, berarti beda teorinya antara Pak Dwiki sama Bu Fitri. Beda guru, beda ilmu, Pak. Guru BK. Tapi mungkin gurunya itu beda. Iya, beda guru, beda ilmu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Masih setuju. Masih setuju. Oke. Bu Fitri? Itu bukan tugasnya, Pak. Bukan tugasnya, jadi tidak setuju. Karena malah ini malah dianggapnya seperti hal yang biasa saja. Besok diulangi lagi maksudnya. Berarti setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, Setuju atau? Iya. Setuju. Oke. Coba kita lihat untuk materi selanjutnya berkaitan dengan ini. Awas gitu. Nah, ya. Dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, itu kan dalam motivasi eksternal. Berarti eksternal dari luar kan? Ya. Hukuman kan dari luar. Setuju. Hukuman dari luar. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga dalam motivasi eksternal. Setuju. Ya. Nah kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya kan? Berarti motivasi dari internal, tujuan disiplin positif. Berarti yang tadi, Yang tidak setuju. nah, ya kan? Nah, ya kan? Hukuman, nah pilih yang mana? Mau yang dari eksternal atau yang dari internal? Kalau eksternal mungkin ada paksaannya, ya kan? Tapi kalau yang dari internal itu memang dari dirinya sendiri, ya kan? Kalau dengan paksaan orang lain dari luar bisa jadi nanti akan terulang kembali. Tapi ketika dari dalam dirinya sendiri, ya maka ya lama kelamaan dia akan sadar bahwa itu tidak baik. Kalau dia dari diri dia sendiri mungkin dia tidak akan mengikuti bapak. Ya, mohon maaf, bapak saya juga perokok, ya kan? Nah, tapi saya nggak begitu merokok. Karena yang pertama motivasi saya adalah saya nggak tahan baunya ketika habis merokok. Yang kedua, kalau habis merokok mulut terasa nggak nyaman, asam.
Jadi lebih baik saya nggak ngerokok. Kalau saya pengen ngerokok, saya ngerokok dulu baru makan. Karena apa? Kalau habis ngerokok makan, bau rokok itu akan hilang. Maka saya nggak akan ngerokok. Mirip tuh. Ibu ekonomi pas keluar. Nah, Bapak Ibu, merdeka, ya kan? Banyak diartikan macam-macam di masyarakat, termasuk di guru juga banyak macam-macamnya, ya kan? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pokoknya merdeka ya merdeka, ya kan? Nah, nggak ada tugas merdeka, ya kan? Wes anak segendai dewi itu namanya merdeka. Nah itu kan konotasinya kita selama ini. Tapi bahwasanya ya dalam artian merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, kita nggak usah memandang siapa yang memerintah kita. Mohon maaf, ada kepala sekolah dengan tidak ada kepala sekolah, ya kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai guru. Ngajar ya ngajar, bukan tasnya yang ngajar, tapi memang kita berdiri di depan kelas, mendampingi anak-anak untuk belajar. Ya kan? Itu kan kata merdeka di situ, ya kan? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Tugas saya, nah itu kembali ke dirinya. Ini bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Engko kalah Pak iki ngomong tok ae. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, yang setuju tadi siapa? Aku. Benar, ada ketergantungan dari dirinya, ya kan? Kalau saya disiplin rajin, ya kan? Saya akan mendapatkan imbalan, saya akan mendapatkan penghargaan, ya kan? Tapi apa kira-kira? Ya kan? Nah, tapi yang harus kita tumbuhkan adalah dari internal kita, ya kan? Kita cukup butuh pengakuan. Oh iya, Pak Boy itu bagus, disiplin, rajin, ya kan? Ya kan? Ya kan? Tepat waktu dan sebagainya. Nggak perlu kan dikasih penghargaan. Guru paling rajin, ya kan? Tapi butuh pengakuan dari setiap ya teman sejawatnya. Mungkin apresiasi lah ya. Nah ya, untuk oleh penghargaan, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu merusak hubungan, ya kan? Nanti kalau Pak Rito selalu memberi hadiah pada istrinya, nanti tahun depan pasti mengharap hadiah kembali, ya kan? Tergantung duitnya Pak. Iya, walaupun Pak Rito gak punya duit tapi nagih, nggak tahu, ya kan? Nggak tahu kalau nggak punya duit, yang penting mana hadiahnya. Saya nggak tahu. Menutup Pak. Ya kan? Penghargaan atau menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, ya, penghargaan menurunkan kualitas. Tapi kalau pengakuan dari orang lain itu akan meningkatkan sebuah kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Nah, itu. Ya silakan Pak Dwiki, jangan ya. Sudah menyampaikan itu ya apa dipertahankan, tak apa-apa. Nanti akan belajar dengan sendirinya dengan konsep-konsep yang dia baca, yang dia lihat di materi-materi selanjutnya di lain, nggak apa-apa itu. Ini hanya sharing aja Pak Dwiki, santai aja. Bentuk program kebijakan apresiasi, ya kan? Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses itu dalam memberikan apresiasi, ya kan?
Jadi apresiasilah anak didik kita, ya kan, secara bergantian, maka dia akan selalu meningkatkan motivasinya untuk terus selalu belajar. Karena kadang-kadang anak itu kan butuh perhatian, ya, bukan hanya istri yang diperhatikan, tapi anak didik kita juga butuh perhatian. Iya. Ya. Perhatikan aku dong. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat di sekolah itu hukuman. Ya. Hukuman ya. Ini seharusnya ini tertutup. Ya, ini harus tertutup, kita pilihan tapi sudah tertampil tidak apa-apa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Ya. Kemudian murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ya kan? Bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena dia melakukan suatu kesalahan pada temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dengan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, konsekuensinya adalah lari tadi. Ya, bagus ya. Yang bagusnya yang lari. Pak, kita langsung ke Jiko anak. nah, apa itu restitusi? Nanti biar diperagakan Bu Fitri ya, untuk seketika restitusinya. Apa itu restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus berperilaku memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang dialami oleh anak, ya kan, berkaitan dengan seketika restitusi. Kalau seketika itu seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau ada hukumannya berarti menebus kesalahan, ya, bukan memperbaiki kesalahan. Memperbaiki hubungan, ya, tawaran bukan paksaan, ya kan? Jadi kalau kita selalu menggiring anak, kamu harus seperti ini, itu kan namanya paksaan, bukan menawarkan, ya kan? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, mungkin yang selama ini kita lakukan ya kita selalu mengarahkan anak, kalau salah dihukum, ya kan? Nah, itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama dan dilaksanakan oleh warga kelas. Nanti Bapak Ibu silakan yang wali kelas membuat sebuah kesepakatan kelas bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Itu tentunya harus disepakati oleh seluruh kelas. Dan itu nanti bisa dituliskan kesepakatan kelas di banner dan sebagainya, ya kan? Dan juga nanti ada visinya, dan nanti juga ada budaya 5M-nya, Pak ya, yang malu dan sebagainya. Nah, ini kesepakatan untuk kelasnya yang harus disepakati oleh setiap kelas. Dan ini juga saya sering melakukan. Kalau di perguruan tinggi itu pasti ada kontrak kuliah, ya kan? Selama 1 semester itu apa? Penilaian yang bagaimana yang harus disepakati, ya kan? Tidak ujuk-ujuk
langsung menilai tapi harus disepakati bahwa kehadiran 80% kurang dari itu berarti nilainya kurang. Terus kemudian untuk TS-nya berapa, uangnya berapa, sebagainya. Tapi tentunya berbeda dengan yang ada di sekolah. Ya kan? Karena ya namanya masih siswa itu terkadang berbeda dengan mahasiswa. Nanti silakan Bapak Ibu untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, termasuk nanti kesepakatan untuk memelihara kelasnya supaya tetap dalam kondisi yang sehat, bersih, rapi, dan lain sebagainya. Termasuk untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lain, ya kan, seperti ketahanan pangan, ya, itu juga harus kita pertahankan sampai panen raya di program P5. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa nggak harus peraturan? Ya kan? Nah, kenapa tuh? Kalau peraturan ini pemaksaan. Nah. Kalau keyakinan ini dari anaknya sendiri. Ya, kalau peraturan itu ada paksaan dari eksternal. Tapi kalau keyakinan kelas, ya kemauan anak sendiri. Ya. Yang pertama, mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bukan peraturan, ya kan? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi fisik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kenapa harus keyakinan kelas kalau nggak peraturan keras? Oh Pak, kalau nggak dipaksa nanti anak-anak nggak mau nurut, ya kan? Nah, nanti efeknya adalah apa? Itu karena motivasi dari eksternal, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan di awal, ya kan? Tentunya harus keyakinan kelas yang keluar dari internal diri siswa itu sendiri. Langsung ke segitiga restitusi yang ada. Nah, ini segitiga restitusi. Coba Bu Fitri diperagakan bagaimana ketika ada seorang siswa yang melanggar peraturan sekolah. Silakan mau menggunakan konsep yang sudah sesuai dengan segitiga restitusi atau konsep yang memang selama ini sudah diterapkan. Nanti kan ada pembanding mana yang lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki perilaku anak yang melanggar. Silakan, Bu Fitri sebagai gurunya, yang satu sebagai siswanya. Ayo Duki. Ya. Terlambat telat Pak. Ya, silakan yang terlambat ya. Ya, terlambat. Mau memakai skenario atau langsung? Langsung aja. Ya, langsung sesuai dengan ini ya, yang biasa dilakukan. Dari Dino, Teman tadi nanti aja ya gini. Action. Oh, masuk nak sini. Jangan ngeliatin kamera, Bapak. Jam berapa sekarang? Nak? Jam 7.15 Bu. 7.15. Kita jam berapa nak masuknya nak? Jam 7. Oh, jam 7 ya. Terlambat nggak kira-kira ya nak ya? Dikit. Terlambat. Salah ya nak ya? Salah, oke. Nggak apa-apa. Kenapa sih nak kok terlambat? Siang. Kesiangan. Iya, kalau kebagian tidak terlambat bener ya. Usap. Oke. Kenapa sih nak kok terlambat? Siang saya bangun jam 7:04. Jam 7:04. Sudah mandi belum? Mandi ya. Jam 7:04. Kok bisa kesiangan atau terlambat itu? Kenapa? Malam begadang. Begadang. Pulangnya jam berapa?
Pulang kemarin jam 12 Bu, sama kawan untuk Nggak dicari orang tuanya. sudah izin Bu. Sudah izin. Jadi pagi ini izin juga terlambat dengan orang tuanya. Iya, saya minta Mbak. Jadi nggak dibangunkan, karena kamu malam biasanya kan izin kalau keluar. Setelah pagi-pagi mau berangkat sekolah, Ibu kerja Bu. ibu kerja, jadi tidak dibangunkan. Tidak dibangunkan. Jadi ibu dulu bicara dengan ibuku. Boleh nggak kira-kira ibu ngobrol dengan ibumu? Jangan Bu kalau disuruh, jangan dipanggil Bu. Jangan dipanggil. Kalau nggak mau dipanggil, besok jangan terlambat lagi. Bisa? Yakin? Yakin Bu, yakin. Oke. Itu Pak kalau saya Pak. Ya, ini yang Bagi kesepakatan. ya ini yang sudah dilaksanakan, sudah dipraktekkan ya sebelum mengenal segitiga restitusi Bu ya. Iya. Ya, tentunya di dalam segitiga restitusi itu ada ini Bapak ya. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama itu harus menanyakan keyakinan dulu, ya kan? Kemudian memvalidasi kebutuhannya dan menstabilkan identitasnya, ya kan? Nah dalam proses tadi itu ada nggak ketiga ini, ya kan? Dalam artian gini loh, misalnya ya kita kan menyadari bahwa kenakalan tingkat anak SMA kan ya pasti ada lah, ya kan? Dan semua orang tuh ya pasti mengalami masa SMA itu yang nakal itu wajar. Tapi terus bagaimana kita menguatkan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan hal yang kurang baik, ya kan? Bagaimana cara meyakinkan, kemudian menstabilkan, ya kan? Kemudian ada validasi kebutuhan apa yang akan dia lakukan di kemudian hari supaya tidak mengulangi apa yang dia alami saat ini. Itu yang biasanya dilakukan. Nah sekarang yang berdasarkan skenario yang sudah ditentukan melalui segitiga restitusi. Silakan dibaca nanti. Silakan Bu Fitri atau sama siapa? Yang tadi lagi Pak. Ya. Nah, dibaca aja kan. Yang ini aja. Yang ini enggak apa. Nah, kita itu persatu ya. Ya Ibu sebagai gurunya, nah Pak Agus sebagai siswanya. Bagus. Berarti proses konseling nunggu ya Pak ya. Ya berdiri tidak apa-apa. Silakan Pak Agus. Kita baca Pak. Minggat. Cara masuk sekolah oleh Pak. Malam minggat. Nanti coba dipahami Bu ya, apa kalimat-kalimatnya, bagaimana munculnya segitiga restitusi di situ. Pakai mic. Pakai biar kedengeran. Langsung ke percakapan. Iya, langsung kita baca. Gantian sikok megang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Tegar. Bagus namanya Bu. Oh iya. Silakan duduk. Baik. Agus ini terima kasih sudah menemui Ibu. Ibu ini ingin bertanya, kira-kira kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Karena sudah 2 kali pelajaran Bu, bapak saya tidak masuk. Pelajaran. Pelajaran saya dan kenapa? Karena sudah 2 kali pelajaran ibu, saya tidak masuk. Betul. Nah sekarang Ibu ingin bertanya sama kamu. 2 kali pelajaran Ibu nggak masuk, kemana? Karena lagi tidak bersemangat untuk belajar Bu. Itu alasan kamu ya? Sebenarnya sih tidak masalah. Terkadang kita ini juga mengalami hal itu. Jadi Ibu ini kan juga mengalaminya nak. Ada kalanya guru juga tidak bersemangat untuk mengajar, tetapi guru mengingatkan akan kewajiban yang harus kamu lakukan sebagai murid. Juga apa yang
disepakati di kelas kamu tentang keyakinan kelas. Masih ingat nggak tentang keyakinan kelasnya? Iya Bu, masih ingat. Jadi Ibu minta untuk tidak terulang lagi hal seperti ini ya nak ya. Sekarang Ibu ingin bertanya dengan kamu, apakah kamu ingin melakukan hal ini? Apakah sudah kamu lakukan ini suatu kesalahan? Apa kamu yakin ini menjadi kesalahan? Iya Bu, dengan sadar itu sebuah kesalahan. Jadi Ibu minta untuk tidak mengulanginya lagi hal seperti ini ya nak ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk selanjutnya nak? Berjanji Bu, tidak akan memulai kesalahan yang sama Bu, dan akan memperbaikinya. Aduh. Baiklah, kemudian untuk pelajaran yang sudah kamu tertinggal gimana? Saya akan mengerjakannya dan menyelesaikan, menanyakan kepada teman-teman Bu. Ya betul, terima kasih. Kalau kamu sudah punya solusi sendiri, sekarang Ibu ingin bertanya dengan kamu, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa selanjutnya? Sukses dunia akhirat Bu. Bagus sekali nak. Tentunya kamu sudah tahu ketika kita ingin menjadi orang baik dan sukses dunia akhirat, itu caranya harus bagaimana. Tentu berawal dari disiplin. Nah, dengan kamu tidak masuk 2 kali pelajaran Ibu akan memberikan kesulitan dalam penilaian nantinya. Tapi karena kamu sudah memiliki solusi bahwa kamu akan bertanya dengan teman kamu dengan pelajaran yang tertinggal, Ibu sangat menghargai inisiatif kamu dan tolong nanti itu dilaksanakan ya. Baiklah, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup dan ingatkan, Ibu minta dengan kamu untuk tidak mengulangi lagi ya. Siap laksanakan Bu. Terima kasih Agus. Iya Bu, terima kasih kembali. Nah, terima kasih. Itu bentuk seketika resolusi. Ada tanggapan dari Bapak Ibu dari yang pertama sampai yang kedua? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu lebih efektif yang mana? Karena kelihatannya kan ada perbedaan antara versi yang pertama dan yang kedua. Di mana letak perbedaannya? Coba, ada yang mau menyampaikan? Siswa diajak berdiskusi. Mana? Sini maju. Maju. Untuk yang kedua, siswa diajak berpikir dan berdiskusi, di mana ada pertanyaan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana untuk merubah dari perilaku tersebut, sehingga logika si anak mulai bermain. Ya, artinya dari seketika restitusi yang diperagakan oleh Bu Wida tadi sangat efektif untuk kita coba untuk menerapkan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Bukan kita selalu mengancam, ya kan, memarahi, mengarahkan, tapi biar anak itu berpikir sendiri, ya kan, dan mencoba untuk membuka daya pikirnya bagaimana untuk tidak mengulangi sesuatu yang salah. Jadi jadi kebetulan sini ada 3 guru BK. Jadi ketika ada penyelesaian coba dikuatkan ya, memang kalau masih pertama ya kita masih banyak banyak liku-likunya lah, ya kan? Dan jangan terus dibiarkan. Walaupun seperti itu ya tetap harus dipantau lebih lanjut. Ya kalau dibiarkan ya sama aja nanti. Nah itulah gambaran dari seketika restitusi yang saya dapatkan di CGP. Ya dalam artian saya mengimbaskan ke sini, ini loh ilmunya untuk penyelesaian tentang masalah di sekolah. Bukan berarti saya terus pintar menyelesaikan masalah, bukan. Kita bareng-bareng untuk memajukan sekolah ini, untuk menciptakan suasana yang kondusif di sekolah kita. Ya kalau hanya 1-2 guru nggak mungkin, tapi kita harus bareng-bareng sesuai dengan konsep
profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Pak Enggi, tanya Pak Enggi. Siap. Segitiga restitusi itu ada 3 aspek itu kan. Ya. Itu kan nggak kebaca dari sini. Maksudnya itu apa saja yang perlu ajukan untuk pendekatan untuk ke siswa itu? Iya. Memang tulisannya kecil Pak Gus. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau saya mengajar di kelas itu kadang-kadang memang tulisan saya itu jelek. Tapi saya menulis sambil saya bacakan. Saya latih anak itu untuk kalau nggak melihat ya berarti mendengar. Maaf Pak Gus. Oh iya. Dengar ya. Wah. Ya memang itu yang sering saya lakukan. Karena tulisan saya jelek ya. Kalau saya membaca bisa. Cuman kadang anak ya ada yang bisa, ada yang kurang jelas untuk membaca tulisan saya. Tapi ketika saya menuliskan, saya juga membacakan dengan jelas. Dalam segitiga restitusi itu harus ada yang pertama menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Ya, memang tulisannya agak kecil, kurang besar. Tapi tidak apa-apa Pak Gus. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dari 2 model tadi mungkin kalau saya ambil satu kesimpulan itu yang pertama itu bisa dilaksanakan pada waktu dengan guru mata pelajaran. Artinya mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Rindri tadi itu harus semua guru bisa seperti itu waktu di kelas. Nah, kalau sudah yang kedua tadi memang bagusnya seperti saya di kelas 2 kali panggilannya kita. Jadi memang harus yang pertama kali juga sudah kita mengarahkan ke sana, tidak langsung menghukum, kemudian hanya memberikan buatan pada anak itu supaya dia salah, dia datangnya terlambat, kenapa tidak dibawa ke orang tua. Jadi ini ya mungkin juga untuk menekan pelajaran dia terlambat. Nah, diberangkat jam 7.15, sedangkan masuk jam 7.00. Jadi dia, nah ini juga bagus. Tapi tadi ini kalau kita langsung masuk ke penyelesaian, jadi ya bagaimana kesukaan lain-lain kan, mau. Jadi mungkin kalau untuk yang di penyelesaian di BK mungkin pakai yang model kedua tadi, yang pertama tadi itu kita bisa semua guru itu, bisa seperti itu. Bahkan saya pernah share juga ya di grup kita, guru itu ada yang orang India itu langsung mukul terus ya. Tahu-tahu dia sadar berdinggonya anak itu rupanya terlambat karena ngurus orang tuanya terus dititipkan ke panti asuhan, terlambat dia tangan. Nah, ketika tahu karena tidak mungkin kan dia mandikan orang tuanya, memakankan satu dorong orang tuanya ke panti asuhan terlambat dia kan. Jadi gurunya punya chatting diikuti ngapain terlambat. Nah, jadi mungkin ini yang diharapkan nanti ya kita seperti itu, punya perhatian, punya ini dan sebagainya. Anak ini sudah terlambat 2 kali ngapo sih. Nah, maka tadi perlu dipakai orang tuanya, ngapo tuanya gitu ya. Jadi perlu dipakai semua, mungkin Pak Eki. Tapi yang tadi untuk guru mata pelajaran di pas dia masuk terlambat, assalamualaikum terlambat, ya jangan suruh dulu kan tanya dulu, tapi dia ngaku dia terlambat karena ada kesalahan dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Berkaitan dengan segitiga restitusi, yaitu masukan dari Bapak Kepala Sekolah, ya silakan untuk dicoba untuk diterapkan. Ya kalau memang nanti ilmunya tentang segitiga restitusi kurang puas pada hari ini, ya silakan nanti saya kasih materi-materi yang lain, kita pelajari, kemudian kita diskusikan lagi. Karena kita kan juga ada kompel kan, nah kompel itu juga harus dimanfaatkan. Karena itu juga berkaitan dengan rapor mutu sekolah, berkaitan dengan komunitas belajar kita. Kalau belajar kita hanya sebatas SK ya, berarti laporan kegiatannya nggak ada. Jadi raportnya ya tetap seperti itu nantinya. Jadi nanti dimanfaatkan kompelnya berkaitan dengan pembelajaran, atau diskusi tentang modul, atau berkaitan dengan pembuatan soal-soal untuk ujian dan sebagainya, itu silakan. Kalau IPB-nya terlalu jauh ya kita buat komputer belajar di sekolah kita tidak apa-apa. Nah ini bagus ya, yang segitiga tadi menstabilkan
identitas berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bagaimana cara menstabilkan identitas. Guru berkata ini waktu itu, ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian dalam memfasilitasi kebutuhan, ya, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya kan? Apa yang penting bagi kamu, ya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahlah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu berkaitan dengan validasi kebutuhan. Itu yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke anak. Tapi dengan kalimat ya Bapak Ibu sendiri kan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Terus sekolah kita, nilai keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati berkaitan dengan profil pelajar Pancasila tadi, ya kan, yang berketuhanan yang Maha Esa, ya, termasuk anak-anak yang lari-larian sholat zuhur berjamaah itu kan perlu kita sadarkan agamamu apa kan gitu, ya kan? Terus kegiatan agamamu apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu yang bisa Bapak Ibu sampaikan ke anak ketika pada porsi menanyakan keyakinan pada si anak tadi. Nah, itulah yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang aksi saya kemarin Bapak Ibu, saya buat sebuah video segitiga restitusi sama anak di kelas. Nggak usah dilihat ya. Tekniknya berbeda ya, tapi kalimatnya sama. Apa namanya, rancangannya itu sesuai dengan segitiga restitusi. Kalau materi-materinya nanti bisa saya share materi dari LMS JGB juga. Banyak materinya. Sampai jam 19 Pak. Jangan tutup kan. Ya, nanti ini saya share di aja ya. Ya, Pak. Ada di YouTube ini. Nanti kita nonton di linknya Pak. Ya, termasuk kegiatan hari ini. Jangan lupa like. Nah, ini materi-materi ya, pengantar budaya positif yang ada di materi pembelajaran JGB di LMS itu seperti ini. Memang kita tuh di JGB dituntut untuk selalu kreatif di IT. Ya, saya juga nggak bisa sebenarnya, tapi ya dipaksa harus bisa. Nah, itulah Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif. Dan
dan materi terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Marilah dari sini kita harus mengubah pola pikir kita untuk memajukan sekolah kita sesuai dengan konsep-konsep pembelajaran yang terbarukan melalui konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, kita nggak usah pakai konsep yang kemarin-kemarin. Dewantara itu sudah ada sejak dulu, KHD sudah menerapkan konsep pembelajaran. Nah, sekarang dimunculkan, walaupun Bapak Ibu bukan atau belum bagian dari calon guru bergerak, ya marilah kita tergerak dan bisa menggerakkan ya sebuah komunitas yang tentunya itu bermanfaat bagi Bapak Ibu secara pribadi dan bermanfaat bagi institusi, yaitu sekolah. Sekolah akan lebih baik lagi rapotnya. Kalau kita memperbaiki rapot anak-anak, Bapak Ibu guru juga memperbaiki rapor-rapor sekolah biar tidak ada yang merah tapi hijau semua. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Kepala Sekolah saya terima kasih, kepada Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Ini merupakan support yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap apa?